Sekarang kita akan melihat proses dalam Bapak Ibu sekalian dari user pengguna aplikasi APK satuan kerja dalam mengajukan usulan di luar Anjap. Di sini kami sudah memfasilitasi melalui menu mail persuratan, tapi di sini persuratannya hanya seputar Anjap dan APK saja ya Bapak Ibu. Jadi tidak untuk mengambil alih fungsinya persuratan aplikasi Sumaker, tapi di sini terbatas hanya seputar Anjap dan APK. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa klik menu pesan di sebelah kiri, pilih pesan masuk. Perlu kami perjelas lagi, di sini sifatnya hanya yang berkaitan dengan Anjap dan APK, tidak mengakomodir usulan atau pertanyaan Bapak Ibu seputar kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan, kemudian juga tindak lanjut dari hasil UKOM atau bahkan kapan jadwal UKOM, dan lain sebagainya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, mungkin hanya kami arahkan saja nanti untuk bisa langsung bertanya ke Biro Kepegawaian, karena tugas dan fungsi kami di Biro Perencanaan hanya seputar penyusunan Anjap dan analisis beban kerja saja atau APK. Nah, Bapak Ibu di sini bisa klik tombol buat pesan, kemudian pilih kategorinya Bapak Ibu. Jadi akan saya jelaskan dulu. Di sini pilihan pertama adalah pengajuan jabatan fungsional. Kategori ini Bapak Ibu gunakan jika Bapak Ibu di satuan kerjanya masing-masing butuh penambahan jabatan fungsional yang saat ini belum ada. Tapi tidak hanya JF-nya, melainkan juga jenjangnya. Misal, saat ini Bapak Ibu belum ada sama sekali jabatan fungsional analis anggaran. Maka nanti untuk judulnya Bapak Ibu harus menulis nama JF-nya beserta jenjangnya. Misalkan di sini analis anggaran gitu ya. Yang kira-kira nanti Bapak Ibu butuhkan analis anggaran misalkan pertama. Kalau butuh jenjang selain yang pertama, Bapak bisa juga ajukan langsung saja di judulnya analis anggaran pertama dan analis anggaran muda gitu contohnya ya. Nah, nanti di sini bisa gunakan kalimat formal seperti Bapak Ibu mungkin bisa menulis di Sumaker, beserta juga nanti bisa disampaikan kebutuhannya itu karena apa gitu ya. Misalkan di sini kalimat formal ya. Nah, seperti ini cukup. Jadi sifatnya di sini hanya kalimat pengantar saja. Tapi kami mohon untuk jangan sampai ini kosong ya. Artinya Bapak Ibu hanya memilih kategori, memasukkan nama JF-nya beserta jenjangnya, tapi tidak disertai dengan pengantarnya. Oh ya, bagaimana jika kami butuh nama jabatan fungsional lain selain nama jabatan fungsional sejenis dengan jenjang yang berbeda? Artinya analis anggaran belum ada sama sekali, tapi kami butuh nih analis anggaran pertama dan analis anggaran muda. Tapi selain itu juga kami butuh nama jabatan lain, misalkan perawat pertama, kemudian dokter gigi pertama. Jadi cukup Bapak Ibu sambungkan dengan tanda koma saja ya Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menuliskannya tidak dengan jenjangnya, hanya JF-nya saja, misalkan tulisnya seperti ini ya,
hanya seperti ini, tidak akan kami proses Bapak Ibu. Karena kami tidak tahu jabatan fungsional jenjang apa yang Bapak Ibu butuhkan. Gitu. Jadi kami mohon juga agar Bapak Ibu secara jelas menuliskan judul JF-nya beserta jenjangnya, agar kami bisa lebih mudah langsung kami masukkan ke dalam daftar nama jabatan di bawah unit satuan kerja Bapak Ibu. Dan kalau bisa Bapak Ibu ya, kami mohonkan kalau bisa, saya kembalikan lagi ya, misalkan tadi apa, perawat pertama, kalau bisa di kalimat pengantarnya ini kami mohon untuk dijelaskan. Tadi pertama saya sudah sampaikan kebutuhannya, yang kedua adalah posisinya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini mengajukan perawat pertama gitu ya. Nah, kami mohon dijelaskan bahwa perawat pertama ini beradanya di bawah siapa. Misalkan berada di bawah kepala sub seksi apa gitu ya. Jelaskan di sini Bapak Ibu. Jadi kami dalam memasukkannya di aplikasi ABK itu jelas rumahnya di mana. Kenapa? Karena target kami di tahun ini agar susunan nama jabatan berdasarkan rumahnya ini langsung bisa menghasilkan output peta jabatan yang nanti Bapak Ibu juga bisa akses di akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini penting sekali agar nanti ketika hasil output jabatan itu sudah jadi, posisi rumahnya si jabatan tertentu ini, baik itu pelaksana maupun fungsional, itu jelas adanya di bawah organisasi apa, di bawah struktural mana gitu. Begitu juga dengan dokter gigi pertama, beradanya di bawah apa gitu ya. Jadi ini akan memudahkan kami untuk secara akurat menentukan rumahnya di aplikasi ABK dengan output nanti berupa peta jabatan. Nah, kemudian di sini juga ada kami sertakan tambahan berupa upload file, baik itu bisa berupa PDF, dokumen, maksud kami Word ya, PPT, Excel, Zip, PNG, JPG, gambar, ini berbagai macam tipe gambar dengan maksimal ukuran 100 MB. Jadi nanti mohon jika memang diperlukan adanya pengantar surat resmi dari KUPT atau dari Kakanwil atau dari sekretaris unit eselon 1 sebagai pengantar adanya kebutuhan penambahan ini, bisa disertakan di sini. Kalau file banyak bisa dimasukkan ke dalam bentuk zip ya, agar nanti uploadnya sekalian dengan ukuran maksimal 100 MB. Nah, ini contoh kalau sudah kita klik kiri. Nah, ini di pesan keluar sudah otomatis muncul judulnya tadi analis. Ini mohon maaf, perawat pertama, dokter gigi pertama. Jadi nanti kami pun bisa lebih mudah bahwa ada satker, misalkan dalam hal ini setjen, pengajuan judulnya ini, ringkasan pesan, dan nanti kita bisa lihat historinya itu pengajuannya di tanggal berapa, jam berapa. Tapi ini kami mohon maaf untuk tanggal belum kami perbaharui. Itu. Kemudian ini pesan masuk, ini adalah pesan yang akan Bapak Ibu terima hanya dari admin biro perencanaan saja. Kalau yang tadi adalah surat keluar. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, bedanya apa tombol buat pesan di sini yang ada di kolom masuk, yang ada di menu masuk, dengan yang di menu keluar? Ini sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Setelah kami konsultasikan dengan Pusdatin selaku pengelola aplikasi, memang sengaja dibuat dua untuk lebih mudah membuat pesannya. Jadi sengaja dibuat dua-duanya. Fungsinya sama untuk membuat surat, gitu ya. Jadi sama saja mau bikin yang ada di surat masuk boleh, yang ada di surat keluar boleh. Seperti itu saja Bapak Ibu. Kemudian coba kita masuk lagi.
Hal yang saya jelaskan tadi juga berlaku ya untuk jabatan pelaksana. Jadi misalnya kita butuh nama jabatan pelaksana apa, tinggal dicantumkan saja, misalkan di sini mengelola keuangan. Kemudian ada mengelola kepegawaian misalnya. Kemudian ada lah status saya lupa ya apa ya, misalkan gitu ya, dan lain-lain. Nah, berarti nanti kita juga bisa lihat bahwa dari pelaksana ini butuh nama 3 jabatan ini yang perlu dimasukkan sesuai dengan kategorinya. Nah, kemudian ini juga ada pengajuan butir kegiatan jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu, jika nanti dalam butir kegiatan CF yang Bapak Ibu miliki saat ini di satuan kerja itu ada yang belum terakomodir butirnya, Bapak Ibu bisa ajukan butir penambahannya di sini. Misalkan di sini yang belum lengkap ya adalah perawat madya. Nah, berarti yang perlu ditambahkan di sini adalah perawat madya. Dituliskan nomor 1 butirnya apa. Ya. Tapi untuk biar seragam kalimatnya kalau bisa menggunakan huruf kapital di awal saja, tidak perlu semuanya kapital. Misalkan melakukan pemeriksaan pasien terhadap apa gitu ya, terus sampai nomor 2 apa, seperti itu saja. Nah, kalau perlu dilampirkan juga misalnya adanya lampiran Permenpan atau apa yang perlu Bapak Ibu sampaikan bisa juga diupload di sini. Nah, ini gunanya untuk pengajuan butir tambahan pada jabatan fungsional. Nah, kemudian juga di sini ada pengajuan perubahan nomenklatur kelas dan satker. Karena saat ini mungkin sudah ada beberapa penyesuaian ya. Ada satker yang berubah namanya atau mungkin sudah naik kelas. Maka yang menjadi judul adalah judul yang saat ini masih ada di aplikasi ABK, bukan judul yang baru. Contohnya, misalnya Kanim, contoh saja ya, Kanim kelas 2 TPI Pemalang. Misalkan saat ini masih di aplikasi ABK masih kelas 2. Nah, di kata pengantarnya disampaikan lewat pengantarnya bahwa telah berubah menjadi NIM kelas 1 non TPI Jadi kami mohon disampaikan alasan perubahannya itu berdasarkan apa, dan kalau bisa lebih baik lagi di-upload di sini Bapak Ibu dasar hukumnya, ya ini capman-nya tadi yang disebutkan contoh seperti itu dan lain sebagainya. Gitu juga misalkan dengan nama ya, misalkan saat ini untuk PI Pemalang, misalnya saat ini Lubuk Linggau gitu ya, di sini menjadi Palembang. Nah, berarti kan perubahan nomenklatur, jadi disampaikan yang judulnya ini adalah saat ini nama satkernya masih ada di aplikasi EBK yang belum update. Kemudian di kalimat pengantarnya disampaikan yang sudah update seperti apa, kemudian dasar hukumnya apa. Kalau bisa lebih baik dicantumkan dasar hukumnya lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di sini adalah saran kritik. Jika Bapak Ibu menemui beberapa kendala dalam aplikasi ABK atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, Bapak Ibu bisa sampaikan di sini. Contohnya di sini kendala jaringan lemot. Nah, Bapak Ibu sampaikan di sini lemotnya seperti apa, kemudian lokasinya itu di mana. Contoh ya.
kemudian lokasinya di mana Bapak Ibu pada gitu ya. Nah, misalnya di sini gitu. Kemudian tentukan juga di wilayahnya kabupaten mana. Misalnya seperti ini. Terus bla 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 bla. Nah, di sini bisa juga Bapak Ibu mungkin melakukan screenshot kualitas jaringan, misalkan terkendala lemot ya, kualitas jaringan yang ada di sana seperti apa, jadi nanti bisa kita bantu follow up. Ini untuk saran dan kritik. Kemudian juga lainnya boleh di sini sifatnya curhat atau sifatnya itu ingin memberikan rekomendasi terhadap pengembangan yang perlu dilakukan seperti apa, silahkan saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pengaturan dalam menu pesan. Jadi sifatnya ini bisa sesuai dengan kategorinya, disesuaikan saja, dipilih sesuai dengan ketentuan maupun pakem-pakem yang tadi sudah saya jelaskan.